Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku, Nesias. Dan di video kali ini aku bakalan bahas tema yang sangat menarik, yaitu perbedaan menabung dan juga investasi. So, kalau kalian mau tahu apa isi videonya, jangan lupa untuk like video ini, komen, dan juga subscribe ya. Nah guys, di tangan aku sekarang udah ada celengan nih. Pasti orang tua kalian dari kecil selalu ngajarin kalian dong ya untuk nabung di celengan, untuk masa depan, atau untuk membeli barang keinginan kalian. Nah, biasanya kalau orang tua aku nih guys, beliin celengannya itu yang gambarnya tuh unik-unik dan lucu-lucu gitu. Jadi aku semakin semangat menabung di celengan. Nah, kalau kalian celengannya yang bentuk apa nih? Yang kecil biasanya, atau kalian ada juga punya celengan yang besar? Nah guys, kalau kalian masukin uang ke celengan, itu namanya menabung. Dan kalau misalnya kalian nabung nih, misalnya kalian rutin setiap hari nabung dikit-dikit, terus kalau misalnya celengan ini udah penuh, otomatis kalian bakalan bongkar dong ya isi celengannya. Dan kalau misalnya dibongkar, itu kalau misalnya dapat 1 juta, ya pasti dibongkar dalamnya ya 1 juta. Bahkan kalau kalian naruh berlama-lama pun atau bertahun-tahun pun, jumlah uang yang ditabung itu akan tetap sama, gak akan bertambah dan bisa berkurang. Berkurangnya gimana sih? Misalnya nih guys, kalian lagi butuh duit atau mau beli apa, nah terus kalian ada uang di celengan, terus mikir, wah kayaknya aku ada uang nih, terus kalian tiba-tiba bongkar terus ambil dikit-dikit isinya. Nah, penonton aku ya ada yang punya pengalaman kayak gitu juga nggak? Jadi kalau misalnya kalian udah nyelengin nih, terus butuh uang, terus kayak di korek-korek celengannya, diambil dikit-dikit, jadinya berkurang isinya. Pas kita udah mau bongkar, tiba-tiba isinya jadi dikit deh. Nah guys, karena beberapa orang ingin sekali tabungannya itu berbunga, maka mereka bakalan nabung di yang namanya bank. Atau biasa ini kalau kita nabung di bank itu bakalan ada ATM-nya, dan itu bisa juga untuk disetor atau tarik tunai. Nah guys, kalau kalian taruh di rekening tabungan, itu emang bisa berbunga, tapi bunganya itu nggak terlalu besar guys. Itu paling bunganya itu 1% dalam setahun. Dan itu belum termasuk potongan biaya admin ya. Contohnya nih guys, kalian taruh di bank itu 3 juta. Maka kalau misalnya bunganya itu 1% dalam setahun, di akhir tahun nanti, kalian tuh bakalan dapat uangnya 3.030.000. Dan ingat lagi ya guys, itu belum termasuk potongan biaya admin. Soalnya kalau misalnya ada biaya adminnya itu biasa dipotong 15.000 atau tergantung banknya guys. Jadi ya mungkin untungnya bisa kurang dari 30.000 itu. Nah terus apakah rugi nabung di bank? Banyak banget nih pasti yang nanya untuk pemula kalau misalnya nabung di bank gitu. Dan jawabannya adalah enggak ya guys, itu enggak rugi sama sekali. Karena walaupun ada biaya adminnya, nabung di bank itu bakalan aman. Ya kalau nabung di celengan emang gak aman ya? Aman juga sih, tapi kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang kalian gak mau inginkan, kayak misalnya rumah kalian dirampok, atau misalnya rumah kalian jadi kebakaran, kan pasti celengannya itu hangus gitu ya. Udah capek-capek nabung, terus tiba-tiba hilang, itu pasti nyesek banget dong. Nah guys, selain itu, keuntungan menabung di bank itu kalian bisa ke ATM kapanpun kalian mau, dan kalian juga bisa tarik tunai ataupun transfer dengan mudah. Nah terus suatu hari aku nanya nih ke papa aku, "Pah, gimana ya caranya supaya aku gak mau nabung di celengan, dan aku juga gak mau nabung di bank, tapi aku pengen uang aku tuh misalnya dari 1 juta, terus beberapa tahun kemudian tuh jadi 2 juta, jadi 3 juta, ataupun jadi 4 juta. Pokoknya aku mau bunganya itu yang besar, tapi juga tepatnya itu aman gitu loh, untuk jangka yang panjang." Nah terus guys, kalian tahu nggak jawaban bapak aku apa? Katanya itu ternyata ada loh guys. Nah tapi namanya itu adalah investasi. Nah investasi ini mainnya jangka panjang ya. Nah guys, investasi ini memang bisa membuat kinerja uang kita itu maksimal.
Tapi guys, ini tuh tidak bisa instan ya, dalam waktu sebentar atau hanya beberapa hari atau cuman berminggu-minggu, itu nggak bisa. Dan ini tuh harus butuh waktu yang panjang atau jangka panjang. Dan kalau kita berinvestasi harus punya tujuan. Karena ini juga sangat penting ketika kita ingin investasi. Dan ini juga penting ya guys, investasi itu bersahabat dengan waktu. Untuk bahas investasi ini, tujuannya, bersahabatan dengan waktu, dan lain-lain bakalan aku bahas di video selanjutnya ya. Jadi guys, singkatnya materi atau tema kita pada hari ini itu, kalau kita menabung itu namanya kita menyimpan uang di celengan atau misalnya di suatu tempat gitu, tapi menabung itu tidak berbunga. Tapi kalau misalnya investasi itu kita menyimpan uang di suatu tempat tertentu yang pastinya aman ya guys, aman terus terpercaya, dan itu bisa membuat uang kita berbunga signifikan. Nah terus kalau ada yang tanya enakan investasi atau menabung ya? Nah guys, kalau aku itu keduanya ya. Kalau misalnya kalian udah menabung secara rutin, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, maka ini saatnya kalian untuk belajar yang namanya investasi. Tapi guys, kadang tuh ada yang nanya, tapi kan kita masih 13 tahun, maksudnya di bawah 17 tahun, belum punya KTP, belum punya bank mungkin untuk didaftarkan di investasi. Terus juga masih sekolah, gimana gitu loh caranya investasi. Tapi guys, aku pernah dengar pakar saham yang namanya Warren Buffett. Dia adalah pakar saham yang sukses karena saham. Dan kalian tahu guys, beliau belajar saham sejak umur 7 tahun. Berarti kayak masih SD dong ya kalau sekarang 7 tahun itu. Dan aku sekarang 13 tahun. Dan kalau 7 tahun ke 13 tahun tuh kayaknya jauh gitu ya, udah ketinggalan banget. Beliau belajar yang umur 7 tahun, aku baru 13 tahun baru mulai belajar. Nah guys, kebetulan orang tua aku, papa mama aku itu izinin aku untuk belajar investasi. Jadi tiap malam atau tiap weekend kita tuh ngobrol-ngobrol gitu. Dan papa mama aku tuh selalu bahas tentang investasi. Lama-lama aku pasti kan denger kan pembahasan mereka ngomong apa. Terus aku jadi penasaran tuh apa sih sebenarnya investasi, dan aku tanya-tanya dan cari tahu yang namanya tentang investasi. Nah guys, di video selanjutnya juga aku bakalan ceritain ke kalian semua pengalaman aku pertama kali investasi. Dan investasi ini nggak perlu kayak harus jutaan banget, bisa 10 juta, itu nggak perlu ya guys. Kalian bisa mulai ini dengan uang kalian 100.000, kalian tuh udah bisa main atau investasi di saham atau kripto. Itu bakalan aku bahas di video selanjutnya. Tapi guys, ini kadang ada temen TikTok aku gitu yang suka nanya di komen, tapi kan aku masih di bawah 17 tahun, belum punya KTP. Sedangkan semua aplikasi investasi gitu, ada saham, ada kripto, atau kalian bisa juga investasi emas gitu, itu kan butuh KTP gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya saham itu butuh rekening dan KTP. Nah kalian bisa pakai KTP orang tua kalian atau rekening orang tua kalian juga ya. Jadi nggak punya KTP atau rekening itu bukan halangan kalian untuk mulai investasi. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Sekarang kalian udah ngerti dong ya apa sih bedanya menabung dan juga investasi. Yuk, saatnya kita semua rajin menabung. Tapi kalau misalnya kalian udah rajin menabung, sekarang waktunya kalian untuk investasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys.